Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, malam ini kami sedang DS. DS itu duduk santai ya, meskipun banyak yang sedang berjalan-jalan bersama keluarga karena ini akhir pekan ya. Tapi kami nggak tahu kok lebih senang duduk santai untuk mendiskusikan sesuatu yang perlu didiskusikan gitu. Jadi acaranya bisa resmi bisa enggak ya. Nah, kali ini kita mengambil tajuk diskusi ya. Kan begini nih. Kalau kita tanya dari semua agama tujuannya kenapa sih dia beragama? Ya ujung-ujungnya kan nanti di akhirat itu kan eskatologinya cuma 2 tempat. Kalau nggak surga ya neraka kan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau ditanya kenapa kok beragama? Ya karena ingin masuk surga, terhindar dari neraka. Intinya begitu. Kalau mau diputar kemanapun nanti akhirnya ya begitu. Nah, sekarang kita berbicara dalam Abrahamic faith, artinya garis agama dari jalur Abraham atau Bapak Ibrahim ya. Jadi kalau bahasa lainnya disebut jalur Samawi, bukan yang Ardi ya. Jadi kita bicarakan tentunya kita mulai dari Yahudi, ada terus Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, dan ada saudara bungsunya yaitu Islam ya. Malam ini kita akan mencari tahu untuk sebuah jawaban. Ketiganya ini kan saling mengklaim dan itu sah-sah saja bahwa mereka itu semua masuk surga. Yahudi mengklaim masuk surga. Nasrani mengklaim masuk surga. Islam mengklaim masuk surga. Dan itu sah-sah saja ya. Karena kalau dia tidak punya sebuah klaim bahwa agamanya akan bisa memasukkan dia ke surga, tentu untuk apa lagi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana klaim-klaim dari ketiga ini yang masing-masing mengklaim masuk surga? Apakah memang masuk surga semua atau gimana? Nah, ini kita akan diskusikan secara ringan-ringan saja ya, jadi tidak terlalu serius. Untuk pertama siapa akan memberikan tanggapan? Sesepuh kita Dr. Suryadi akan memberikan tanggapan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini boleh dibilang muncul semacam keseragaman dan sekaligus keragaman pendapat. Ada yang mengatakan bahwa semua agama, apapun itu agamanya, ujungnya sama-sama masuk surga. Toh agama itu mengajarkan kebaikan. Karena itu layak kalau berakhir dengan surga. Pada sisi yang lain lalu ada yang berbalik. Yang klaimnya adalah tidak mungkin semua masuk surga. Kenapa kok tidak mungkin? Ya karena salah satu di antara agama itu tidak ada yang sama yang diajarkan. Sesuatu hal yang sangat tidak logis kalau ada informasi tentang sesuatu yang sama, informasinya beragam, lalu semua informasi yang beragam itu kita benarkan. Itu tidak mungkin, nggak logis, nggak nalar. Yang nalar ya tentunya ada yang benar, ada yang salah, atau semuanya salah. Semuanya benar dah? Nggak mungkin, impossible. Nalarnya begitu. Sehingga yang namanya pluralisme agama, yang klaimnya adalah semua agama baik dan benar, dan karena itu lalu semuanya masuk surga, menurut saya sesuatu yang tidak logis. Karena apa? Karena masing-masing agama itu jelas mengajarkan hal-hal yang berbeda, meskipun tentu juga ada kesamaan-kesamaan. Seperti itu. Oleh karena itu lalu pertanyaannya, kalau begitu mana yang masuk surga? Sudah barang tentu setiap agama akan klaim dirinya lah yang masuk surga. Lalu kemudian yang mana yang masuk surga? Saya sebagai seorang muslim, ya tentu saja saya berani mengatakan, atau harus mengatakan, bukan hanya berani tapi harus mengatakan bahwa ya Islam lah yang masuk surga. Yang lainnya bagaimana?
Seperti saya katakan tadi, karena antara Islam berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Kristen, maka secara otomatis, maka ketika saya katakan Islam masuk surga, yang lain tentu tidak akan masuk surga, alias masuk neraka. Konsekuensi saya memilih Islam adalah saya harus mengatakan seperti itu. Begitu. Tidak mungkin saya mengatakan bahwa semuanya masuk surga. Wong faktanya adalah semuanya berbeda. Karena itu lalu kunci pertama mestinya adalah perbincangan tentang dari agama-agama ini mana yang benar. Kira-kira begitu. Mana yang benar? Nah, saya mau menggunakan logika kebijakan publik atau menggunakan logika yang namanya undang-undang. Kalau tadi Gus Betek bilang bahwa 3 agama ini sebenarnya berangkat pada milah yang sama atau asal usul yang sama dari Ibrahim, katakan itu, baik Yahudi maupun Nasrani yang menjadi Kristen dan kemudian Islam, ya bersumber dari yang sama. Tapi harus kita ingat bahwa meskipun sumbernya sama, tetapi konteks penggunaannya atau konteks keberlakuannya itu tidak sama. Karena itu setiap agama dari 3-tiganya ini mengandung perbedaan-perbedaan yang kita bisa mengatakan sebagai bentuk proses penyempurnaan atau penyesuaian terhadap konteks masyarakat yang menggunakan agama itu. Karena itu Islam sebagai agama yang terakhir dari perkembangan, katakanlah begitu ya, dari perkembangan dari Yahudi lalu Nasrani ke dalam Islam, sebagai undang-undang terakhir, yaitulah yang berlaku saat ini. Maka undang-undang sebelumnya itu tidak lagi berlaku. Konsekuensi dari undang-undang tidak berlaku, ya tentu saja dalam konteks agama, ya tentu bukan lagi surga, tetapi neraka. Tetapi kalau kemudian kita pertanyakan Kristiani masa lalu ketika Islam belum turun, atau Yahudi masa lalu ketika Islam belum turun, maka tentunya ya semua agama karena sumbernya sama, sudah kita nyatakan tadi ya di awal, karena sumbernya sama dari Tuhan yang sama, hanya masa yang berbeda, maka di masa lalu tentu semua agama dalam konteks itu sama-sama masuk surganya. Sebelum Islam, Nasrani masuk surga. Sebelum Nasrani, Yahudi masuk surga. Tapi begitu sudah ada Islam, konsekuensinya Nasrani, Yahudi tidak lagi masuk Islam. Masuk surga. Masuk surga, tidak lagi masuk surga. Karena ada undang-undang yang terbaru, undang-undang yang terakhir. Nah, undang-undang terakhir itu tentu yang diterapkan, yang diberlaku. Itu kalau nalar undang-undang. Di dalam konteks Islam misalkan, ya Islam memang jelas bahwa kehadiran Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu sudah jelas, hari ini aku sempurnakan agamamu, aku ridhoi, dan nah, begitu. Itu sebagai closing statement untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sudah berakhir sempurna. Apalagi lalu ada dalam ungkapan Al-Quran ada kata khataman nabiin, penutup para nabi. Maka Islam adalah agama terakhir, mutakhir, dan karena itu maka yang berlaku itu, maka agama di luar Islam yang meskipun sebelumnya surga, ya sekarang nggak surga lagi. Karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menemui maksudku saat aku diturunkan, saat aku ditugaskan Allah, lalu tidak mengikuti aku, tentu neraka, masuk neraka. Tapi sebelum-sebelumnya masuk surga, tetapi karena sudah hadir Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup, penyempurna, maka dari sisi itu maka saya katakan bahwa yang masuk Islam yang masuk surga pasti adalah yang Islam. Jadi kalau hari ini ada orang beragama selain Islam, tidak mungkin dia masuk surga. Karena itu lalu Al-Quran juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam madina faliqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah sangat jelas, siapa yang ghairal Islam, memilih di luar agama Islam, maka ditolak dan akan menjadi minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Karena itulah ada ungkap inna din indallah Islam, dan gitu kan ya. Itu semua penegasan bahwa yang masuk surga adalah Islam. Mengapa? Karena Islam adalah agama yang secara kontekstual diperuntukkan kepada manusia setelah Musa, Isa. Nah, karena itu kini sudah masa
Musa sudah lewat, masa Isa sudah lihat sebagai utusan Allah, maka sekarang masanya Nabi Muhammad. Maka dikatakan sebagai penutup, closing, dengan kalimat hari ini aku sempurnakan agamamu tadi. Maka tidak ada argumen yang bisa katakanlah membandingi atau argumen yang bisa kita ungkapkan yang menafikan bahwa hanya Islamlah yang akan membawa manusia pemeluknya ke dalam surga. Selain Islam, semuanya tidak akan masuk surga. Karena ibarat undang-undang sudah out of date. Kalau disebut undang-undang sudah berlalu, masa berlakunya pun sudah digantikan undang-undang yang terbaru. Mungkin sebagai ungkapan awal saya menyatakan seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang tidak bisa menerima argumen bahwa karena semua agama itu baik, maka semua agama akan masuk surga pada pemeluknya. Ya, betul masuk surga pada waktunya, waktu keberlakuannya masing-masing. Tapi sekarang tidak, hanya Islam yang akan masuk. Mantap. Memang lain kalau kita mendengarkan penjelasan dari seorang dokter pakar komunikasi, beda ya. Kesannya mantap sekali. Oke, tapi begini, Gus. Kalau aku lihat ya, panjenengan itu ada pada posisi sangat amat sangat anti pluralis. Dari yang dijelaskan. Pluralisme, bukan pluralis. Oh iya, sorry. Anti pluralisme. Yang gue ingin tahu nih, kata anak Jakarta kan begitu. Apa yang menyebabkan panjenengan itu kok begitu radikal ya melawan pluralisme? Itu kan kita perlu tahu dong itu. Jadi the only kan hanya Islam, goiru Islam atau di luar Islam tuh no way gitu. Tentunya tetap menghormati tapi dalam konsep akidah no way sudah. Nah, jadi aku simpulkan, atau kalau salah nanti diluruskan. Panjenengan saya kelompokkan dalam sebuah kotak yang bernama radikal anti pluralisme. Itu jenengan setuju nggak? Setuju, memang begitu. Terus apa alasannya apa gitu? Ya, tadi sudah saya sampaikan secara nalar undang-undang bahwa undang-undang yang terakhir itulah yang berlaku. Karena itu undang-undang yang sudah dilewati maka tidak lagi berlaku. Itu dari logika hukum atau undang-undang gitu kan ya. Dari hukum positif gitu. Pada sisi yang lain tentunya saya juga mencermati lebih jauh. Mengapa saya memilih Islam? Mungkin pertanyaannya begitu. Karena Islam adalah agama yang benar. Ya. Nah, dalam konteks ini saya akan bicara soal konten. Kan gitu kan ya. Artinya begini, kalau tadi logika hukum mengatakan yang terakhir yang berlaku, maka yang kedua adalah isi ajaran Islam dengan isi ajaran isi ajaran Kristen atau Nasrani dan Yahudi jelas berbeda. Hari ini terlepas apakah ada kesamaan atau terlepas bahwa perbedaan itu karena perjalanan dan karena campur tangan manusia. Lepas dari itu, saya melihat secara kasat mata bahwa ajaran Islam isinya ajarannya berbeda. Contoh misalkan kita bicara soal yang paling esensial adalah bicara soal Tuhan, gitu kan ya. Jelas yang dipertuhankan, yang dianggap Tuhan antara agama Islam dengan agama Kristen jelas berbeda. Bagaimana kalau kemudian tanda petik subjek yang dianggap Tuhan berbeda, lalu kalau dua-duanya masuk surga? Ya tidak mungkin. Karena nalar saya juga mengatakan tidak mungkin di dalam kehidupan ini ada Tuhan yang lebih dari satu. Karena nalar Tuhan buat saya adalah yang harus maha kuasa, harus maha pencipta. Kan itu. Nah, kalau sudah konteksnya seperti itu, Tuhan itu nalar apapun yang bisa diterima adalah Tuhan itu satu. Tunggal. Tidak mungkin lebih dari satu. Nah, apa yang pernah saya alami ketika saya menjadi bagian dari Kristiani di masa lalu, itu tidak mengajarkan demikian. Ada yang kita kenal dengan Trinitas, di mana di sana ada 3 Tuhan. Meskipun lalu diklaim bahwa Tuhan yang berkesatuan, katakan gitu ya. Trinitas itu kan Tuhan yang 3 yang satu gitu kan ya. 3 yang dianggap satu atau kesatuan Tuhan kan gitu kan ya. Terlepas bahwa itu sebuah masih coba diarahkan kepada satu,
yang prinsip adalah di sana ada 3, mohon maaf saya menggunakan kata oknum atau subjek ya, atau subjek yang itu berbeda. Paling tidak di masa saya belajar ketika saya menjadi siswa, itu jelas bahwa di sana ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, atau Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Nah, dan ini oknum 3 ini atau subjek 3 ini, mereka yang A bukan B, B bukan C. Oleh karena itu konsep semacam ini jelas berbenturan dengan nalar kita yang namanya dengan Tuhan yang satu tadi. Nah, ketika sudah ajaran yang paling fundamental tentang Tuhan saja sudah berbeda, lalu bagaimana dua-duanya masuk surga? Impossible. Nggak mungkin ya? Tidak mungkin, impossible. Oke. Sekarang gini, itu kan kalau Tuhannya beda. Iya. Nah, kalau Tuhannya sama gimana? Tuhan yang sama, maka kembali kembali muncul pada konteks keberlakuan. Tempus delictinya. Ya, betul waktunya. sekali. Waktunya. Kenapa? Karena faktanya ada perubahan suasana konteks kehidupan, dan perubahan konteks kehidupan ini juga membawa implikasi pada ajarannya. Kalau kita merujuk pada yang namanya global theology ya, global theology yang the one itu? Ya, Tuhan yang the one itu, ya, bahwa mereka meyakini ada Tuhan dan Tuhan itu satu kan gitu kan ya. Nah, kemudian ditarik ke Unity of Transcendence, konsep Unity of Transcendence itu digambarkan sebagai keberagamaan itu sebagai piramida atau sebagai roda. Oh, yang ada as. gayanya almarhum Cak Nurkolis Majid. Ya, konsep Pak Nurkolis. Di sana ada as, lalu ada jeruji. Nah, jeruji. Lalu beliau mengatakan bahwa perbedaan yang ada sesungguhnya adalah perbedaan wilayah eksoterik, bukan perbedaan wilayah esoterik. Ya, gitu ya. Karena perbedaannya seperti itu, maka ya yang saya pahami dari pemikiran Nurkolis, semuanya masuk surga. Kalau lewat pemikiran itu, karena berarti apa? Tuhan yang sama. Yang esoteriknya, hakikatnya, kira-kira gitu ya, hakikatnya itu sama. Hanya syariatnya yang berbeda. Sebentar Gus. Jenengan kan akhirnya kita merambat ke almarhum Pak Nurkolis Majid ya. Iya kan? Iya. Pak Nurkolis Majid itu aku dapat informasi ketika menikahkan putrinya iya. Kan itu diambil istri oleh Yahudi. Iya, betul. Itu sempat menolak. Ada body language-nya itu ya gampangnya menolak gitu loh. Iya. Artinya kan beliau tentunya tidak konsekuen dengan rumus jari-jarinya itu. Itulah yang kemudian disampaikan putrinya. Sebentar Gus, karena ini nggak terlalu serius, monggo disambi nggak apa-apa. Sambil minum. Kita ini santai aja, ini lagi makan bubur kacang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi saya nggak bisa karena tidak ada sendoknya. Bentar. Nih Gus. Oke. Ini memang maunya kita santai, tetapi karena yang dibicarakan surga dan neraka, kayaknya susah juga santai ini. Oke. Ya, sambil dilanjutkan ya. Ya. Dengan sambil menikmati. Yang perlu aku klarifikasi, apa pendapat panjenengan tentang tidak linier antara apa yang disampaikan pemikirannya almarhum Pak Nurkolis, Cak Nur, dengan aktualisasi ketika dia menikahkan putrinya. Artinya begini, kalau memang dia memahami dengan konsep jari-jarinya itu kan no problem toh. Ya. Tapi kok sepertinya ada suatu ganjalan ya, pendapat jenengan, apakah Pak Nurkolis sedang terbentur dengan pemikiran sendiri atau bagaimana? Ini kan pakar psikologis. Buat saya, disitulah Pak Nurkolis masih menyimpan sebuah keraguan atas konsepsi dirinya sendiri. Walaupun itu yang bikin. Walaupun beliau ungkapkan, bahkan dituliskan dari berbagai tulisan-tulisannya, ya, dan bahkan diceramahkan sekalipun. Artinya diajarkan ya? Iya, diajarkan. Saya tetap melihat sebetulnya ada zona keraguan di dalam jiwanya, sehingga ketika itu harus terjadi pada darah dagingnya, dia tidak bisa menerima. Dan itu pula yang kemudian oleh putrinya
dinyatakan saya tidak konsisten. Oh, putrinya sempat Oh iya, itu sehingga akhirnya ya terus terjadilah pernikahan itu. Tapi apapun itu Pak Nurholis memang berpikiran seperti itu, paling nggak yang terungkap ya secara tekstualnya, bahwa beliau mengikuti yang namanya Unity of Transcendent konsep tadi, konsep bahwa Tuhan itu ujungnya satu, sama, semuanya mengarah kepada yang sama, tetapi yang perbedaannya pada syariatnya bukan hakikatnya, yang dengan bahasa disebut dengan esoterik vs eksoterik. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau kemudian ya sebenarnya konsepsi itu lebih kena kepada konteks Yahudi dan Islam. Yang esoterik. Ya, artinya apa? Tuhannya sama, tetapi syariatnya yang berbeda. Nah, kan begitu kan pertanyaannya. Nah, kalau sekarang syariatnya berbeda, kemudian Tuhannya sama, apa lalu tidak di-accuse dan sama-sama masuk surganya? Toh yang paling esensial adalah Tuhan yang disembah. Kan itu kan ya. Nah, lagi-lagi kalau saya ditanya seperti itu, maka saya akan menggunakan jalur logika hukum. Ya, undang-undang. Iya, karena konteksnya sudah berbeda. Sehingga tuntutan kehidupannya juga sudah berbeda. Gitu loh. Oke. Oleh karena tuntutannya berbeda, konteksnya berbeda, tentu membutuhkan perangkat syariat yang berbeda. Nah, kalau kemudian perbedaan syariat itu dianggap diabaikan, saya tidak bisa menerima itu. Karena konsekuensi syariat itu kan tidak kecil. Iya. Apa yang harus dilakukan ini itu kan banyak sekali. Ya, misalkan kalau yang dari Bunda kita yang pakar Judaism ini sampai mengatakan bagaimana misalkan barang yang diharamkan saja, itu kan konsekuensinya kan luar biasa itu. Nah, kalau kemudian lalu tidak ada konsekuensi implikasi dari kewajiban yang berbeda, ya, hak tanggung jawab yang berbeda itu tidak membawa implikasi, nggak adil, nggak fair. Oke, menarik sekali sahabat-sahabatku sekalian. Nanti kita gali lagi apa yang perlu kita korek sampai habis nih, ya, sebagai pembelajaran kita dari Dr. Suryadi. Aku biasa memanggilnya Gus Sur, ya. Jadi lebih familiar gitu. Oke. Ini ada dua lagi sahabat saya, ada Bunda Etika, ada Ustadz Ahmad Wahid. Beliaunya yang tidak mau disebut pakar, ya sudah, padahal beliau itu menurut saya keilmuannya ya sangat mumpuni, terutama dalam hal bahasa, ya. Oke, siapa kira-kira yang oke. Ini Ibu kita nanti mungkin berikutnya ya, Bu, ya. Kita kasih kesempatan Ustadz Ahmad Wahid untuk memberikan tanggapannya. Pertanyaannya perlu aku ulangi atau sudah cukup jelas? Oke, sekarang monggo Ustadz Ahmad Wahid, yang aku biasanya manggilnya Cak Mat gitu. Oke, monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa fil umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, terima kasih pada moderator, ya, yang mana tuh sudah memberikan waktunya, dan kita ini sekarang live, ya. Memang Gus Sur tadi sudah sangat menegaskan sekali bahwa setiap agama pasti akan mengklaim agamanya lah yang paling benar, dan mereka lah yang akan masuk surga. Kemudian saya dari apa yang disampaikan Gus Sur tadi, saya ingin memperkuat aja, menambahi. Kalau kita ngomong agama ini, kita cobalah kita pisahkan ada 3 pilar. Pilar pertama akidah, ketuhanan. Pilar yang kedua kalau dalam Islam itu ibadah dan syariah. Mungkin nanti ibu kita yang pakar Judaism bisa menjelaskan nanti secara terperinci. Yang ketiga pilar itu adalah hubungan muamalah, hubungan sesama manusia, entah itu apapun agamanya, bagaimana kita berhubungan. Dari 3 perspektif agama ini, agama samawi, ada Yahudi, Nasrani atau Kristen,
kemudian ada Islam. Kita gaduhkan dulu ini. Yahudi tentang ketuhanannya final sudah. Selesai. Tuhannya Ehad. Shema Israel. Itu sangat zaman. Syariahnya Clear, jelas, tegas. clear, jelas, tegas. Sudah, Tuhan saya satu dan tidak ada semisalnya. Turun ke ibadah dan syariah. Kalau kita melihat ibadah dan syariah, Yahudi sampai sekarang memegangnya sangat kuat. Baik itu dari urusan ibadah, sholatnya, puasanya, mereka melakukan dengan tegas. Haram halalnya semuanya jelas. Bahkan ada kosher. Kemudian muamalah. Nah, muamalah ini kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam menilai Yahudi. Kita nanti saya minta ibu kita sebagai pakar harus bisa membedakan mana itu Bani Israel, Yehuda, Zionis. Karena kita kadang-kadang memahami ini tercampur aduk. Otak kita teracuni oleh politik sehingga menilai hanya dari satu sudut pandang. Tentang Yahudi ini, kalau kita mau lihat ayat Al-Quran itu berbicara tentang Yahudi dan Israel itu kalau tidak salah ada 43 ayat. Yang 20 turun di Mekah dan 23 di Madinah atau kebalik ya. 23 di Madinah, betul. Ayat-ayat kalau kita lihat yang turun Makkiyah di Mekah, itu kebanyakan ayat-ayat yang bercerita tentang positif Bani Israel. Kebaikan-kebaikan Yahudi. Kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah, itu ayat-ayat yang banyak berbicara tentang kemunafikan orang-orang Yahudi. Yang mana waktu itu banyak terjadi peperangan. Bagaimana mereka berkhianat, bagaimana. Jadi, kita harus bisa memilah-milah